PSBB. Macam itu. Kaget jawabannya macam mana dari seorang Mendagri, tapi kita perlihatkan dulu foto-fotonya seperti apa. Silakan. Nah, oke. Itu Pak, itu seperti Bapak lihat ada survei lokasi penutupan PSBB di Simpang Tegal Binangun Jakabaring. Belum puji ngoan. Juga enggak Pak? Belum. Nah, ya, dekat ke lagi, Ham. Dekat ke lagi. Nah, itu Pak, kalau ini di mana perbatasan mana? Di Pelaju Pak, di Sungai Gerong Pak. Ya, ini di Sungai Gerong Pak. Ya. Oke, ada beberapa penjuru lagi yang dikirimkan kepada kami. Talang Jambe ya, Talang Jambe Pak. Ya. Ya, oke. Oke, ada beberapa lagi. Dekat ke lagi, agak di zoom lagi. Dekat ke lagi. Oh, ini masih Talang Jambe tadi. Oke. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut aja. Pak Tito, jadi itu adalah, nah ini di Simpang Kapal Betung, Pak. Ya. Yang terakhir gambarnya. Ya, Pak, jadi ini apa ya boleh dibilang? Antusiasme barangkali seperti itu dari masyarakat Palembang dan juga mungkin apa ya, rasa penasaran atau ini mau berlanjut sampai kapan, sehingga mereka dengan serta-merta mengirimkan gambar-gambar kepada kami, Pak. Apakah Palembang akan diberlakukan PSBB khususnya mengingat jumlahnya sudah lumayan nih Pak, dan Sumatera Selatan menjadi provinsi kedua tertinggi di Sumatera. Silakan. Berapa datanya kasusnya di sana? 560 untuk ODP, yang meninggal ada 3, yang sembuh ada ini Pak. Nah Pak, nih. Iya. Positif ada 89, kemudian sembuh ada 5, meninggal ada 3. Untuk semua wilayah boleh dibilang Sumatera Selatan sudah ada Pak. Ya. Okut tak kati. Ya, itu Pak angka-angka terakhir yang kami dapatkan. Oke. Jadi gini. Ya. Ini berapa lama gitu nih? Karena cukup panjang nih kalau dijelasin. Tidak apa-apa, untuk seorang Mendagri. Jadi memang yang pertama kita harus paham dan satu pemikiran ya, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pandemi yang terluas dalam sejarah umat manusia. Ya. Jadi belum pernah ada yang terluas seluruh negara. Sekarang sudah per hari 213 negara terkena. Iya. Ada 2 pandemi yang sebelumnya besar. Yang pertama itu yang disebut dengan Black Death. Black Death ya. Black Death. Ya, kematian hitam. Ya. Abad 14. Itu disebabkan urin dari tikus melalui Silk Road, jalur sutra dulu dari Asia Tengah ke Eropa. Itu sekitar antara 70 sampai 200 juta jiwa meninggal, 1/4 orang Eropa meninggal. Itu recover-nya 400 tahun kemudian jumlah penduduknya. Tapi hanya terjadi di Eropa dan di Asia Tengah. Ya. Yang kedua itu namanya Spanish flu. Spanish flu. Ya.
flu Spanyol. Ya, karena diketahuinya di Spanyol gitu ramenya. Ya. Nah itu akibat 1917, 1919, dua tahun. Ya, itu kematiannya lebih kurang 70 juta jiwa. Dan itu di-trigger juga oleh Perang Dunia Pertama, banyaknya korban yang meninggal, akhirnya mayatnya membusuk, keluar virus influenza. Sekarang sudah influenza lah. Dulu belum ada obatnya kan? Ya. Itu termasuk sampai ke Amerika dan lain-lain. Tapi belum pernah ada pandemi yang seluruh negara terkena. Nah, yang sekarang ini seluruh negara terkena, sudah 213 negara. Ya. PBB itu mengakui 193 negara, 193. Yang lainnya adalah teritori seperti Taiwan ya, dan beberapa daerah lain yang bukan diakui sebagai negara. Teritori istilahnya. Kan 213. Jadi kalau kita harus narasinya adalah semua negara di dunia sekarang hampir semua sudah tertular. Ini adalah pandemi terluas semenjak ada sejarah umat manusia. Ini kenapa nih narasi ini saya penting? Saya anggap karena supaya semua tahu ini sesuatu yang luar biasa di tingkat global. Ya. Di tingkat nasional, semenjak Indonesia merdeka tahun 45, belum pernah ada wabah yang seluruh provinsi semua terkena. Ya. Jadi sekarang 34 provinsi ini semua sudah kena. Tidak ada yang nggak kena. Cuma levelnya yang berbeda. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa juga. Belum pernah ada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mengalami ini. Belum pernah. Baru kali. Nah, oleh karena itu, kita menganalisis apa sih sebetulnya yang membuat terjadi kecepatan penularan ini. Apa sebetulnya kekuatan daripada si virus ini. Apa juga kelemahannya. Ini kita ketahui. Kenapa? Untuk membuat strategi. Ya. PSBB itu hanya salah satu strategi. Ya. Ya. Kelebihan daripada COVID-19, saya sudah baca di 2 buku penelitiannya Komisi Nasional Kesehatan China. Kenapa China? Dia duluan yang dapat barang itu. Ya. Dia melakukan penelitian duluan. Jadi tim Wuhan, tim Beijing itu kecepatan penularan dan kemudahan penularannya itulah yang membuat menyebar sangat cepat dalam waktu 3 bulan, mulai Desember, Januari, Februari, Maret, akhir sekarang April, jadi 3 bulan lebih dikit seluruh dunia sudah kena. Ya, ini kecepatan penularannya itu ditambah dengan sistem transportasi ya. Nah, jadi kenapa? Karena ada 3 metode transmisi atau penularannya. Yang transmisi dengan percikan lendir atau disebut droplet. Wong batuk, bersin, wong lain. Nah, ini masuk ke dalam ruang pernapasan, rongga sistem pernapasan, hidung, mulut, mata. Nah, ini wong tertular. Satu. Tapi yang bahaya lagi nomor 2 ini. Kontak fisik langsung sama orang yang positif, ya, atau objek yang dipegang oleh orang yang positif kepada yang dipegang oleh yang negatif. Contohnya misalnya, kalau seandainya Bu Leni positif, Weni Pak. Weni, W-E-N-Y. Ini, ya, tidak. Iya. Itu megang-megang pena tuh, habis megang hidung, megang pena, batuk-batuk ke pena itu, pena ditaruh di situ, anak buah datang beres-beresin, pegang pena itu, dia megang hidungnya, atau megang mulutnya, ngucek-ngucek mata, kena dia positif. Iya, sudah pakai hand sanitizer tadi Pak, disemprot-semprot. Ya, alhamdulillah, benar ya. Itu. Nah itu kira-kira banyak sekali gagang pintu,
ya. Kemudian dalam mobil anak buah supir tidak ngerti dia kawan sama siapa, dia positif negatif kita tidak tahu. Dia batuk, nggak pakai masker, satu mobil kena galau. Itulah yang membuat kecepatan penularannya sangat mudah sekali. Yang ketiga ini, nah ini yang disebut dengan aerosol. Pada waktu kita mercikkan batuk atau bersin, itu akan keluar dua macam. Satu lendir yang volumenya besar, itu akan nyampak dengan grativitasi ini nyampak ke lantai, dan kemudian di 1 meteran itu diperkirakan nyampak kemudian di lantai. Tapi ada yang semburan yang halus partikelnya. Halus sekali, terbang dulu kalau di AC gitu kan. Terbang dia dulu, nah kemudian muter-muter di dalam pesawat misalnya itu udah di ruangan. Kemudian diterisap sama wong yang masuk kena dia. Nah, setelah itu dia akan menyerang sistem pernapasan, yaitu paru, ya, masuk ke dalam itu mematikan alveoli. Alveoli itu yang untuk gelembung udara kita masuk ke dalam pipa pembuluh kapiler menuju. Nah inilah. Tapi dia punya kelemahan juga. Dia ini sebetulnya virus ini, dia kan bukan makhluk hidup. Dia ini tidak perlu oksigen sama nutrisi. Beda sama bakteri. Jadi dia itu komponennya cuma 2. Siko itu adalah protein namanya RNA di dalamnya. Di luarnya itu ada selaput lemak. Kemudian ada tonjolan-tonjolan tongkat spike itu kaki-kakinya itu. Kemudian di ujung tongkatnya itu ada cak mahkota disebut crown itu, atau dalam bahasa Yunani corona, bahasa Latin ya. Mahkota. Nah, makanya disebut virus corona. Nah, jadi ada protein RNA di dalam, diselimuti oleh lapisan lemak di luarnya itu. Nah, dia bisa mati kan 2 cara. Lapisan lemaknya dicairkan, meleleh, dibongkar bajunya, nah, kemudian atau RNA-nya yang diserang. Nah, ada 7 cara yang kujingok di dalam penelitian di Cina itu. Yang pertama, dia diserang oleh ultraviolet, ya, itu menyerang RNA di dalamnya itu, gelombang ultraviolet. Ultraviolet yang terbaik itu yang ada di sinar matahari. 10% radiasi sinar matahari itu mengandung ultraviolet. Gelombangnya itu yang menghancurkan. Tapi hati-hati, ultraviolet ini juga tidak bagus untuk kulit, sel mata, karena dia ini kan menyerang DNA. Nah, yang kedua, dia dipanaskan pada suhu 56 derajat Celcius, itu juga dia akan meleleh, itu lemaknya itu. Nanti hancur dia. Yang ketiga, dia tidak kuat dengan pelarut lemak. Apa? Sabun, deterjen, sampo. Itu tugasnya melarutkan lemak. Mati. Yang kelima, yang keempat itu dia mati dengan alkohol. Kalau hitungan di situ 75%. Yang di Cina, tapi aku jenguk ada yang 65, ada yang 70, oke lah. Jadi alkohol, makanya pakai hand sanitizer itu alkohol itu yaitu untuk fungsinya itu untuk menghancurkan lemak tadi. Kemudian disinfektan yang mengandung klorin. Nah, ini klorin ini biasanya dipakai zat pemutih, cak baking. Kemudian ada juga banyak dipakai di kolam renang itu klorin. Dia udah kuat juga itu. Lemaknya hancur. Kemudian itu asam perasetik, ya. Asam perasetik cak karbol.
kuat. Terakhir adalah kloroform. Kloroform itu yang biasa dipakai untuk obat bius itu. Ini dia udah kuat dengan cara itu. Nah, jadi apa strategi kita? Strategi kita ini, virus ini, ya, cuma dua kita ini. Cuma dua kita tiap-tiap wong ini menghadapinya. Jago jangan sampai tertular sampai vaksin ketemu. Cuma dua itulah. Ya itu. Tertolong dikit kalau ada obatnya yang efektif ketemu. Jadi siapa ketemu positif, kemudian dia bisa sehat, sembuh. Ini sedang coba-coba, vaksinnya pun belum ada. Iya. Nah, yang kedua, tertular, tapi dalam kondisi kekebalan tubuh tinggi. Nah, masalahnya, kerawanannya, yang tertular ini, dia akan terjadi dua kemungkinan. Kalau kekebalan tubuhnya tinggi, maka data yang aku dapat di hari ke-7, setelah masuk hari pertama, setelah itu akan keluar gejala atau tidak, ya. Di hari ke-7 baru terjadi pertarungan dalam tubuh, keluar antibodi. Keluar antibodi yang sudah mengenali virus ini dihajar, dihancurkan sama dia, sehingga selanjutnya sembuh, ya, dan keluar antibodinya sudah terekam dalam sistem kekebalan tubuh kita. Iya. Sehingga begitu kita kena lagi, ada dua senario. Akan bisa mengatakan antibodi itu efektif, tapi setelah uang bisa terkena lagi, bisa kena lagi, tapi antibodi kita sudah mengenali dan kemudian sepanjang dia tidak bermutasi, maka ke depan kita kebal. Ada juga yang pesimis, ya udahlah tidak apa-apa terserah, namanya juga barang baru. Nah, kemungkinan yang kedua, kekebalan tubuh tidak kuat. Maka waktu bertarung di dalam tubuh kita antara si virus dengan kekebalan tubuh kita, antibodi kita kalah. Sakit. Itulah sakitnya mulai dari batuk, napas, dia menyerang gelembung alveoli di dalam paru-paru, itu yang untuk menyimpan oksigen, setelah itu mengalirkannya dalam kapiler pembuluh darah menuju jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Kita kan butuh oksigen. Nah, ini yang wong yang kekebalan tubuhnya rendah dan sakit, itu akan terjadi dua kemungkinan lagi. Pertama itu kekebalan dia sakit, setelah itu dengan perawatan yang baik dia recover. Untuk vitamin C, vitamin E, segala macam makanan sehat bergizi, sehingga kekebalan tubuhnya selama pertarungan, selama sakit dia meningkat antibodinya dan kekebalan tubuhnya membaik, hajar balik. Iya. Dia. Ya. Kalau yang kira-kira kekebalan tubuhnya rendah dan tidak menaik kekebalan tubuhnya, antibodinya tidak keluar atau tidak kalah, ya mohon maaf, itu yang berakibat mortalitas, kematian. Nah, siapa yang paling resiko? Yang paling itu wong tua. Kenapa? Ya, ibarat mesin di dalam itu udah turun galau. Jantung udah kurang, tidak sehebat umur 20-30, paru-paru, lever, otak, ginjal, segala macam. Jadi sistem kekebalan tubuh juga tidak sekuat orang yang muda. Kecuali kalau dia memang atlet, ya, biasa olahraga itu dari muda, pola hidupnya bagus, makanan juga bagus, vitamin juga oke. Ada yang kayak itu. Nah, yang kedua, wong-wong yang memiliki penyakit kronik.
Ya. Nomor satu itu yang paling rawan adalah penyakit jantung. Karena suplai oksigen kurang, keras, ya, kemudian mengakibatkan dia terjadi gagal jantung, udah sakit jantung, jantungnya kerja keras lagi. Yang kedua itu adalah yang sakit saluran pernapasan paru, asma, TBC, lain-lain. Sudah dihajar virus ini, sudah sakit paru-paru, dihajar lagi sama virus ini, tambah jadi. Yang diabetes, yang penyakit gula, ya. Karena isinya gula galau kental, tidak oksigen susah diangkut segala macam, tidak bisa maksimal memproduksi oksigennya pun susah diangkut, itu bahaya. Yang keempat itu kanker, karena kanker itu membuat sistem kekebalan menurun. Ya. Begitu dihajar oleh COVID itu paru-parunya, kekebalan kita tidak kuat lawannya. Nah, jadi yang paling bahaya itu wong tua yang jarang tadi olahraga, pola hidupnya tidak bagus, sampai sama dengan wong segala umur. Ya. Nak tua sama baik, tapi dia punya penyakit bawaan tadi. Nah, itu kita punya cuma dua skenario itu. Tidak tertular sampai nunggu vaksin ado atau obat ado. Yang kedua adalah tertular tapi dalam kondisi kekebalan tubuh bagus. Nah, maka strategi kita yang pertama itu pemerintah ini harus mencegah agar penularan tidak terjadi atau minimal. Yang kedua, mendorong masyarakat meningkatkan kekebalan tubuhnya bisa meningkat. Olahragalah, berjemurlah, makanan bergizi, tambah vitamin C dan vitamin E yang paling utama, istirahat cukup, kurangi stres, karena stres kekebalan tubuh akan turun. Kalau tertular, dia kuat, itulah. Yang ketiga itu, pemerintah harus menyiapkan kapasitas sistem kesehatan. Kenapa? Ini penularannya sangat cepat. Namanya disebut grafiknya eksponensial. Artinya tuh begitu kena sekali satu tempat dan tidak ada langkah-langkah untuk mencegah penularan, dia akan berlipat ganda dengan cepat. Si kok wong ketemu sama wong limo tuh kena galo, limo tuh pindah lagi ke keluarganya, ke temannya, ke segala macam, nularin 4-5 wong lain lagi dan seterusnya. Cepat sekali. Apalagi kalau yang tertular itu namanya super spreader. Super spreader. Penyebarannya cepat. Nah, macam mana itu, Pak? Penyebar super. Penyebar super itu wong-wong yang memiliki kontak banyak dengan manusia lainnya dalam jumlah banyak. Pejabat. Ya, pejabat, cak aku ini super spreader. Anak buah pedagang banyak. Di pasar, wartawan. Nah, itu pemretnya atau pemiliknya Sri Puku kan. Anak buahnya banyak. Wali kota, gubernur, selebriti, kiai. Masa? Bayangin cium tangan galau ke dia positif, kena galau. Iya. Kena positif 100 itu balik ke tempatnya nyebarin langsung berlipat ganda. Super spreader. Oke. Nah, itulah yang membuat jadi jangan sampai daerah-daerah tuh yang belum jangan sampai rileks baik, tenang-tenang baik. Nah, ini kelemahan kita yang paling utama menghadapi pandemi. Umumnya berpikir kalau tempat itu masih kosong atau masih dikit jumlahnya, tenang-tenang. Begitu terjadi peningkatan cepat, panik.
dulu kan sama di Wuhan itu kan santai-santai. Di Eropa tenang baik, Amerika tenang baik. Itu masalah di Wuhan, bukan masalah di kita jauh. Ribuan kilometer sana. Itu Chile, Argentina itu 20.000 kilometer lebih mungkin. Jauh. Jarak Wuhan. No? Apalagi kita ini, Indonesia ini, antar cuma 100 meter, 100 kilo udah nyampe. Palembang itu dengan Jakarta ini cuma berapa? Pak, potong dikit boleh? Potong dikit boleh, Pak? Oke, Pak. Ini pertanyaan sudah banyak, ya. Pertanyaan sudah banyak melalui live chatnya YouTube. Tapi yang pertama aku nak nanya dulu, Pak. Ya. Pak Tito ini datang ke Palembang tanggal 21 Maret. Betul. Ya, 21 Maret. Itu status Sumsel tuh boleh dibilang masih aman. Tapi kemudian terjadi seperti sekarang ini. Itu kecolongan apa macam mana, Pak? Tidak bisa, bukan kecolongan namanya. Ini penyebaran virus ini memang sangat luar biasa. Ya, dia tadi transmisinya itu bisa melalui percikan ludah dari orang per orang, bisa melalui objek, kemudian juga bisa melalui tadi aerosol, semburan yang halus-halus tadi dari orang per orang. Nah, terutama yang objeknya agak susah karena kita kebiasaan kita megang gelas, padahal gelas itu dari pembantunya positif, kita pegang baik, habis itu minum, pegang hidung. Nah, sekarang dengan sistem transportasi yang sangat luar biasa maju, pesawat dari berbagai penjuru masuk Palembang, dari Jakarta sekian banyak penerbangan, dari daerah-daerah lain, ya, uang dari Palembang pun banyak yang keluar. Jalan, apalagi ada jalan tol sekarang, bahkan sampai ke Palembang, lancar. Iyo. Kalau laut kurasa agak kurang. Ya. Itu kita tidak bisa menghindar dari jalur Lampung, dari Jambi, dari Bengkulu dan lain-lain. Antar kabupaten pun tidak bisa saling nutup. Sehingga sangat mungkin terjadi di dalam penumpang itu ada yang positif. Nah, yang repot ini ada yang punya gejala, ada yang tidak punya gejala. Nah, OTG, Pak ya? Ya, karena dia punya kekebalan tubuh kuat, bagus. Kondisi fisiknya bagus. Begitu COVID-nya masuk, dia tidak berpengaruh. Batuk pun tidak, apa-apa tidak. Tapi selama 7 hari awal dia, sebelum keluar antibodinya, dia nyimpan virus positif dan bisa nyebarkan ke orang lain. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau wong yang batuk-batuk, sakit, demam, masuk rumah sakit, kita juga tahu dia memang sakit. Kita hindar. Nah, itu. Jadi, tanggal 21 Maret aku ke sana itu, karena ada salah satu viral di salah satu kepala daerah nyampaikan tentang studying from home itu untuk sekolah, anak-anak sekolah dan lain-lain, working from tidak perlu. Aku ingat, wah ini kawan ini kayaknya belum paham betul mengenai cara penularannya yang sangat mudah sekali. Aku datang ke sana, ketemu Pak Gubernur, Pak Eman Deru, mengumpulkan teman-teman kepala daerah, aku sampaikan dan aku bawakan bukunya. Ayo, bukan ngomong Mendagri menjadi dokter, bukan, aku baca. Yo. Ini baca yang ini, silakan bacalah. Aku minta Pak Gubernur untuk terjemahkan, kan di Selendra tuh banyak meminta bahasa Inggris. Baik, sebentar baik, terjemahkan, bagikan seluruh kepala daerah, bagikan kesehatan. Belum tentu semua kawan-kawan bidang kesehatan mengerti barang baru ini. Dia pun lagi mempelajari. Apalagi kita tenaga medis yang ada di kita belum tentu galanya tahu. Aku juga punya adik itu kan dua-duanya dokter. Jantung harapan kita. Ya. Lagi spesialis
di rumah sakit Hemat Tamrin. Tapi informasi terus pada mereka, bukunya, temuan. Ini karena barang baru. Karakteristiknya seperti apa? Cara penularannya seperti apa? Kok bisa lebih cepat daripada influenza, demam berdarah segala macam. Nah itu jadi dengan kedatangan itu untuk membangkitkan mereka ini bukan jangan main-main dan jangan rileks, jangan anggap enteng. Karena Eropa yang ribuan kilometer back banyak, Amerika banyak. Dengan sistem transportasi yang maju di zaman saat ini, pesawat bisa belasan kali ini bolak-balik menuju Palembang, mobil berapa ribu dari luar kota menuju Sumsel, segala macam bisa terjadi. Kira-kira itulah. Oke, jadi kalau dibilang kecolongan tidak, karena barang baru, macam itu. Anything can happen. Anything can happen. Amerika pun bisa jebol. Okay. Inggris itu negara yang salah satu paling maju, Perancis, Jerman, jebol galau. Korea Selatan tuh majunya, Jepang majunya juga sama. Tinggi angkanya. Cuma angka fatalitas kematiannya yang rendah dikarenakan perawatan sistem kapasitas kesehatannya baik. Jadi Pak, kalau Bapak Jingo kalau Bapak Jingo di Sumsel dengan tingkat kematian yang sekian, kesembuhan sekian, itu sudah mengkhawatirkan atau belum? Kalau dari jumlahnya belum, tapi kalau kami lihat rankingnya kan almost 100, Pak. Yang positif almost 189 mungkin dari nambah. Kalau level nasional dibanding dengan daerah-daerah lain, provinsi lain, itu posisi kita ada di nomor 10. Nomor 10. Tadinya 16, Pak. Ya, tapi jangan nganggap remeh. Karena satu wong bae, sikok manusia bae, kalau seandainya tidak cepat diketahui dan dilokalisir, itu dia akan menjadi penular, dan penularannya itu adalah deret hitung, bukan satu menjadi dua menjadi tiga, enggak. Satu bertemu empat ketemu lagi 8 ketemu 30 ketemu. Jadi dalam waktu 1 bulan, jangan 1 bulan, 2 minggu pun dari 1 bisa menjadi 1000. Apalagi 1 ketemu super spreader. Satu tuh misalnya tokoh yang disegani, yang setiap orang cium tangannya dia positif. Yang datang 1000 ya 1000-nya langsung kena hari itu juga. Iya. Pak, sekarang kita menuju ke pertanyaan netizen, Pak Ella. Banyak, Pak. Nggak sabar lagi diomong nih. Payo. Oke. Dari Om Boy Saputra, pertanyaan lewat YouTube. Pak, apa sudah dikumpul ke para ahli terkait untuk kapan selesainya pandemi ini? Berbanding dengan data saat ini juga dengan penanganan yang akan dilakukan pemerintah. Iya, satu pun sampai hari ini seluruh dunia tidak ada bisa memprediksi kapan ini akan selesai. Skenario pandemi itu, dia akan selesai bila ditemukan vaksin. Itu. Dan vaksin sampai hari ini belum ketemu. Jangankan vaksin COVID. Ya, kita memang tidak ingin pesimis, tapi kita melihat realitas. Vaksin HIV pun yang sudah puluhan tahun terjadi, sampai hari ini vaksinnya belum ketemu. Vaksin SARS belum ketemu. Jadi kapan vaksinnya akan ketemu? Kita nggak tahu. Mudah-mudahan besok ketemu, alhamdulillah sekali. Seluruh dunia sekarang lagi bekerja. Seluruh perusahaan dunia, Bill Gates itu sampai membiayai ratusan miliar, triliun, 2 perusahaan Amerika untuk menemukan vaksin. Nah, yang kedua, ini tidak dikehendaki, tapi mungkin terjadi.
Disebut dengan skenario herd immunity, yaitu kekebalan kelompok. Herd itu tuh kawanan. Jadi herd of sheep artinya kawanan domba. Nah, kalau semua tertular, kalau banyak yang tertular, setelah itu mereka menjadi negatif, antibodinya kuat melawan. Kalau 60-70% populasi terkena dan kemudian mereka keluar antibodi 70%, maka itu disebut dengan herd immunity. Maka skenario pandemi ini akan berakhir, tapi akan memakan korban. Korbannya siapa? Yang paling utama kekebalan tubuhnya yang nggak kuat. Siapa? Lansia. Contoh di Italia itu 40% penduduknya adalah lansia. Indonesia ini 260 juta penduduk, 240 juta itu di bawah 65 tahun. Yang di pucuk 65, 20 tahun. Nah, kalau di Italia, Spanyol, Inggris, adalah lansia di pucuk 65 karena tingkat harapan hidup mereka 80 tahunan. Nah, jadi begitu ketemu lansia, kekebalan tubuhnya nggak kuat, maka bertumbangan korban. Nah, kita tidak menginginkan skenario herd immunity. Kita sedapat mungkin mencegah penyebaran penularan sampai ketemu vaksinnya. Sampai kapan? Belum tahu. Serem, Pak, Nah, itu kita bagian dari sejarah saat ini. Ya, bagian dari sejarah. Oke. Sejarah yang pertama kali di dunia. Ya, Pak, pertanyaan berikut. Dari Francisca Yomaf, dari YouTube juga. Pak, bagaimana seharusnya penanganan COVID di daerah terpencil, di desa-desa, daerah jalur yang jauh dari perkotaan, masyarakatnya kebanyakan masih kurang paham dengan wabah ini. Begitu juga dengan perangkat desanya. Yang pertama sosialisasi. Yang seperti kita bicarakan ini, sebenarnya mereka harus dikasih tahu seberapa cepat, bagaimana cara menularnya. Yang tadi aku udah ngomong 3 itu macam itu, dan tingkat bahayanya. Karena bahayanya ini memang mematikan. Dia menyerang paru-paru. Kalau kekebalan tubuh sangat bagus sekali, maka antibodi kita langsung kekebalan tubuh akan menyerang, membentuk antibodi, dia akan memukul balik, mematikan. Makin kuat antibodi, makin cepat dia, makin cepat ini ya. Tapi ada juga fenomena lain namanya cytokine storm, badai cytokine. Itu antibodi ini dibuat bingung oleh si virus corona sehingga menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Ada juga yang terjadi itu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Nah, kemudian aku udah nyinggung juga bagaimana gambar CT scan yang sudah terkena. Yang sudah terkena ini kalau dia dini, semenjak dininya kena, tetap ada luka, tapi kemudian jadi jaringan parut kecil. Tapi kalau dia sampai seperempat, ya apalagi separuh, paru-paru itu kena dan dia kemudian sembuh, rusak paru-parunya. Jadi menjadi jaringan parut. Jadi bukan lagi gelembung. Jadi dia hidup dengan sisa yang masih bertahan separuhnya itu. Nah, itu kira-kira. Jadi memang di daerah terpencil ini paling bagus. Ya, dia lakukan karantina lokal, karantina parsial istilahnya itu. Jadi desa itu ya mengamankan supaya wong-wong yang datang perlakukan sebagai ODP, larang datang, atau sekalian kalau dia memang bagian dari keluarga kita dan orang itu perlu untuk desa itu, 14 hari kamu karantina dulu di balai desa apa tidak banyak bersentuhan orang, terus makan. Kenapa 14 hari?
karena masa inkubasi 14 hari. Ini ya 14 hari, setelah itu terjadi 7 hari terjadi perlawanan sistem kekebalan tubuh. Ya, kalau memang dia negatif, maka 14 hari tidak terjadi apa-apa. Kalau dia positif, harapannya di hari ke-7 terjadi perlawanan, dia sehat. Kalau 14 hari dia sakit, cepat dibawa ke rumah sakit lah. Jadi kalau memang bisa dibatasi, batasi. Dan kan siapkan tempat karantina. Baru aman, supaya tidak menyebar ke masyarakat yang lain. Tapi resikonya untuk melakukan karantina desa segala macam ini, ya harus nunjuk makan warga. Iya. Warga tidak boleh keluar, tidak boleh masuk segala macam. Ekonominya kuat dah. Yang jualan warung, jualan gorengan segala macam. Kemudian kepala desa yang tanggung jawab bantuin warganya yang susah-susah. Makanya kan kita ini negara demokratis yang subur. Kalau dari sekarang seluruh kepala desa, seluruh kepala bupati, camat, wali kota, ya, itu tanah-tanah yang kosong, baik punya dewe atau punya pemerintah, ya, ditanam dengan tanaman cepat panen. Sekarang ini kita butuh cuma 2. Barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, masker lah, sarung tangan lah, alkohol, sabun. Yang kedua itu adalah pangan, makanan, perut. Nah, tanamin ubi, tanamin padi, tanamin ketela, tanamin sayur-sayuran, tanamin buah. Yang ada kolam masukinlah tanam ini ikan, iwa. Jadi begitu terjadi supply kesulitan dari luar, kita pacaran dewe. Iya, wong Indonesia itu hebatnya dengan hidup dengan pekarangannya masih bisa hidup gitu loh. Iya, kita sambel Pak sayur Oke. Pak. Pempek juga pempek. Ya, tentu itu tiap hari. Pak, ini pertanyaan galau-galau boleh dibilang. Yo. Nanya ke lockdown. Nanya ke lockdown. Kalau Palembang ini macam mana nih Pak? Malah Pak Sekda kotanya minta arahan ini. Pak Jen dari Ratu Dewa, Pak Ratu Dewa, Sekda Palembang, Pak Jenderalku dan kebanggaan Wong Palembang. Mohon wejangan untuk warga kita Wong Palembang khususnya. Terima kasih. Nah Pak, tunggu dulu. Kemarin aku wawancara Pak Ibu Wawako Palembang, Bu Vinda, ya kan Pak? Itu adik anakku tuh di Tanggong. Bagus Pak, lawannya. Jadi Bu Wawako juga sudah ngomong siap-siap bagaimanapun untuk PSBB. Ya. Kalau tidak sanggup Pemkotnya seperti itu, kan itu diajukan dulu kan Pak. Maka kemudian akan dilakukan PSBB secara terbatas, misalkan per level kecamatan. Nah, dengan Bapak Jingo itu tadi foto-foto kiriman warga, kiriman netizen, kemudian banyaknya pertanyaan di sini yang masuk ke ini kami, galau-galau tuh sebenarnya kepengen lockdown, mangko gancang sudah macam itu nah. Cuman kesiapan pemerintah macam mana? Jadi gini, dalam Undang-Undang Kesehatan, karantina kesehatan itu nomor 6 tahun 2019 ya. 11 itu namanya ada 4 macam kalau terjadi pandemi, ada 4 macam pembatasan. Pertama namanya karantina rumah. Jadi diduga positif di dalam rumahnya isolasi supaya tidak menyebar ke wong lain. Selama masa inkubasi. 14 hari lebih aman lagi, tambahin lagi bila perlu jadi sebulan supaya betul-betul clear dia. Tuh. Sebulan Pak
Kalau dia sakit, segera bawa rumah sakit. Kira-kira gitulah. Nah, yang kedua, karantina rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, diisolasi rumah sakit, dirawat. Yang ketiga namanya karantina wilayah. Karantina wilayah ini adalah di daerah yang dianggap epicentrum atau tempat masuk masyarakat menuju daerah itu. Dan itu dikunci daerah itu, tidak boleh ada yang keluar dan masuk, dan harus efektif kalau disertakan dengan curfew. Curfew itu artinya stay at home. Jadi seluruhnya itu dikunci, baik orang terutama, kalau barang tetap harus, dan setelah itu hanya terbatas bidang-bidang tertentu yang boleh melakukan aktivitas. Apa? Yang berkaitan dengan kesehatan, ambulan lah, obat-obatan, apotik, ya, yang berhubungan dengan makanan, logistik harus tetap. Kenapa? Wong kalau COVID ini berpikir aku keluar bisa kena, bisa tidak. Kalau kena pun bisa sakit, bisa juga kuat. Kalau 3 hari 4 hari tidak makan, saro aku lebih pacak mati pula. Jadi yang berhubungan bahan pokok harus tetap jalan. Yang berhubungan dengan utilitas publik seperti banyu, air, ya, listrik, IT, itu harus jalan. Yang berhubungan dengan sampah, penanganan sampah, kalau tidak sampah akan bertumpuk-tumpuk, harus tetap jalan. Kemudian apa yang berhubungan dengan industri yang strategis untuk kepentingan masyarakat, itu harus tetap jalan. Nah, yang lain yang bisa dikerjakan dari rumah melalui mekanisme belajar bekerja dari rumah, dilaksanakan di rumah masing-masing. Namanya karantina wilayah. Tapi sebelum dilaksanakan karantina wilayah, harus ada 2 langkah yang harus dikerjakan. Itu adalah menyiapkan bantuan makanan, ya, sosial, ya, kepada seluruh warga negara di dalam tempat yang dikarantina itu. Mereka kalau disuruh di rumah baik, nggak diunjuk makan, keluar ngamuk dia, bawa parang dia langsung. Saro-saro nujawong. Itulah. Iya. Nah, yang kedua harus disiap. Jadi pemerintah harus menghitung betul. Ada 2 prinsip, harus cukup dan tepat sasaran. Kalau cuma cukup, nggak tepat sasaran, tetap dapat uang yang berado, yang ada duitnya. Dinjuk yang dapat duit, nggak dinjuk, ngamuk yang dapat duit nih. Aku udah pokoknya sasaran. Yang kedua, kalau hanya tepat sasaran tapi tidak cukup, yang tidak kebagian marah. Apalagi sudah tidak cukup, tidak sasaran, itu ngamuk wong. Maka pemerintah harus hitung nian, mulai dari tiap-tiap RT RW naik sampai ke pucuk, siapa nak diunjuk tuh. Yang betul harus dibantu. Dia makannya cukup hari itu, gawe hari itu. Nah, kalau Cak Bu Dewi itu Bang. Iya, Pak. Duit kan banyak di rumah itu, beras banyak, tidak usah diunjuk. Iya, wakil wali kota jangan diunjuk itu. Nah, di kampus banyak dia tuh makanannya. Kalau diunjuk Pak Tito boleh, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, harus kerjasama dengan TNI Polri untuk menegakkan aturan itu. Wong nak masuk, nak keluar rumah tidak boleh dicek. Pak, aku nak ke mana? Nak ke Gandus. Nak ke berobat, nak ke rumah sakit, lajulah kamu, tidak apa-apa. Pak, aku nak ke apa namanya itu supermarket, beras sudah habis, lajulah, tidak apa-apa. Pak, mohon maaf Pak, aku lagi nak ini dulu, nyantai-nyantai dulu di pinggir apa namanya itu Sungai Musi sana tuh yang di Benteng Kota Besar.
Kau balik, kata gunanya kau di situ. Nah, itu yang penting. Balik ya. Nah, ini jadi harus dipersiapkan dua itu. Itu namanya karantina wilayah. Karantina wilayah yang disebut dengan lockdown itu adalah karantina wilayah. Tanpa didahului dengan penyiapan bansos untuk rakyat yang susah dan tidak disiapkan dengan pengamanan TNI Polri, tidak akan efektif. Karena dia harus disertai dengan tinggal di rumah. Ya. Okay. Harus tinggal di rumah. Kenapa? Wong kadang-kadang tahu lockdown tapi tidak ngerti maknanya. Tujuan lockdown itu apa? Tujuan lockdown itu supaya memisahkan antara yang belum tertular dengan yang sudah tertular. Yang belum tertular, mereka tetap aman tidak tertular. Itu esensi dari lockdown maksudnya. Yang sudah tertular, mereka tinggal di rumah selama kapan? Minimal 14 hari lockdown itu akan lebih baik 3 minggu, lebih baik lagi kalau sebulan. Lebih baik sebulan. Kenapa? Untuk melewati masa inkubasi 14 hari. Begitu yang tertular ini positif, maka dia sendirian di rumahnya atau di kamarnya, tidak ganggu orang lain, maka yang terjadi sama dia tinggal dua. Kekuatan tubuhnya bagus, imunitasnya bagus, antibodi di dalam tubuhnya akan membunuh virus. Jadi virusnya mati. Dia tidak nulari orang lain. Yang kedua, kemungkinannya dia kekebalan tubuhnya tidak bagus, dia sakit. Maka segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Atau mohon maaf sekali lagi, kekebalan tubuhnya tidak kuat, perawatannya sudah dirawat juga tidak mampu, udah bagus, meninggal. Sudah bungkus, pakai kantong plastik supaya tidak ada menyebar virusnya masuk ke kuburan, atau kalau nak dibakar cara wong yang lain dibakar ya, hilang aman sekali. Jadi virusnya yang sama wong yang sudah tertular kok dimatikan oleh yang kuat antibodi, atau yang tidak kuat antibodi mematikan manusianya. Nah, begitu manusianya mati, dibungkus dalam plastik, virusnya tidak katik lagi media, dia juga akan mati. Jadi yang tertular tadi setelah 1 bulan apa yang terjadi? Yang tertular tidak tertular, sedangkan yang sudah tertular sudah clear. Itulah yang dimaksud dengan lockdown, tujuannya itu. Tapi kalau kita emosional baik ngomong lockdown, begitu lockdown, polisi, tentara suruh jago-jago pintu-pintu jalan-jalan, orang lain tidak boleh masuk, tapi di dalam di pasar burung ramai manusia. Nah, habis itu di pasar, di mal-mal ramai. Lah, suaranya masih terjadi antar mereka. Harus disertai dengan setiap orang harus tinggal di rumah selama minimal 2 minggu, lebih bagus 3 minggu, terbaik 1 bulan. 1 bulan. Kenapa virus itu tidak akan bisa bertahan ya di dalam tubuh itu melebihi dari 14 hari? Teorinya begitu. Meskipun bisa berkembang. Nah, beda dengan PSBB. Apa? PSBB. PSBB, kalau kita menyebut PSBB. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa akhirnya, kayak dulu Pak, giliran aku pula Pak. Kalau giliran kamu ya aku ngopi dulu. Coba minum dulu sih sebenarnya. Boleh nggak sih, nggak sopannya ini wawancara. Cuman keserap Pak ya. Ada Bapak ya. Kopi Pak ya. Kopi pahit. Kopi itu beda-beda sama COVID lah. Janganlah. Pak, pertanyaannya, mengapa akhirnya pemerintah pusat berikan kebijakan untuk melakukan, kalau PSBB itu kan boleh dibilang cuma beda diksi, Pak.
sebenarnya lockdown juga macam itu kan. Nah. Beda. 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 Beda, sangat beda. Oke, jelasin. Kalau lockdown itulah karantina wilayah. Oke. Aku ngomong tadi, tutup seluruh daerah itu, wong luar tidak boleh masuk, wong tidak dari dalam tidak boleh keluar, dan seluruhnya harus tinggal di rumah, seperti di Wuhan itu. Tujuannya buat apa? Aku udah jelaskan tadi. Iya. Memisahkan antara yang tertular dengan yang belum tertular. Supaya yang belum tertular tidak tertular, yang sudah tertular dia habiskan masa inkubasi 14 hari dengan dua kemungkinan, kamu sehat ya karena antibodinya kuat, atau kamu sakit, atau bahkan mohon maaf kamu meninggal. Kalau kamu meninggal pun tidak apa-apa, habis virusnya masuk, sudah tidak berkembang lagi, bungkus masuk ke dalam. Kasarnya ngomong gitu. Ini ngomong kasar, tapi ya memang itulah cara mudah untuk menjelaskan kira-kira. Okay. Nah, yang kalau PSBB namanya pembatasan sosial berskala besar. Apa yang dibatasi? Yang dibatasi itu adalah kegiatan sosial. Apa kegiatan sosial? Seluruh kerumunan. Jadi tidak boleh membuat kerumunan. DKI ini membuat aturan kerumunan tidak boleh lebih dari 5 orang. DKI. Ya, ada lagi yang 20. Apa kegiatan yang kerumunan yang tidak boleh, kerumunan sosial? Segala macam yang berhubungan dengan kerumunan manusia sosial. Nak dia kegiatan olahraga, ya, nonton bola di Jakabaring itu tuh kegiatan olahraga, tidak boleh. Tidak boleh. Yang virtual boleh Pak, pencak kita nih. Ini aman. Fisik tidak boleh, fisiknya langsung. Sosial, apa namanya itu dalam bentuk misalnya seni, nak buat apa namanya itu acara jogging segala macam cak zaman dulu. Jogging. Nah, boleh. Nah, apalagi kegiatan-kegiatan budaya. Nak buat festival, inilah festival apa nama itu 17 Agustus ada nak lomba bidar. Kalau COVID ini masih berjalan, kamu tuh nempel-nempel di badan. Yang ngayung sebelah kamu itu, yang nonton juga rame. Nggak boleh. Nggak boleh lagi. Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan itu tablik, kemudian apa nama itu di kegiatan ceramah yang nempel-nempel, kemudian juga yang di masjid berjemaah, tapi kemudian tidak bisa dibuat jarak. Ya, kawan sekali, bukan hanya agama satu agama, itu agama yang lain juga, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu. Kenapa? Apa tidak cukup kita belajar dari kasusnya di Korea 1. Korea 1 terjadinya meledaknya itu ketika ada perkumpulan gereja. Iya. Yang di Malaysia meledaknya karena jemaah tabligh. Iya. Sampai negara yang menjadi kiblat agama Islam, Saudi pun itu melarang umroh. Bayangin seluruh dunia akan kumpul di situ, batuk-batuk segala macam, nempel-nempel. Nah itu bahaya sekali itu. Jadi bukan kegiatan agama dilarang, tapi kegiatan pengumpulan massa itu menjadi media untuk saling tular-menular. Ya. Kalau sudah tular-menular, kapan kita nak mutus rantai penularannya? Jadi ibarat rantai. Itu kira-kira. Jadi PSBB itu spesifik isinya adalah melarang kegiatan sosial. Melarang kegiatan sosial. Oke. Berskala besar, jumlah besar. Kumpul di mall tidak boleh. Kumpul di restoran tidak boleh. Di kafe tidak boleh. Boleh. Karena kamu duduk-duduk gak batuk kena sama saya yang lain. Terus kapan nular kembang, sampai kapan selesainya itu barang ini? Iya. Oke. Nah, ini yang harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Ya. Dan harus disampaikan kepada terutama yang sensitif ini kita agama.
Pakai pemerintah melarang kegiatan agama. Bukan itu maksudnya. Iya. Kalau kegiatan agama laksanakan secara virtual, ceramah virtual, ya, melalui online, masih banyak cara lain. Ya, oke, Pak. Jadi apakah Pak Tito dan kapasitas sebagai Mendagri sudah melihat bahwa Sumatera Selatan perlu untuk melakukan PSBB? Belum. Belum, Pak. Aduh, perlu Bu Eni. Oh, perlu. Kuping penuh, Pak. Oke. Perlu. Jangan COVID pula nih. Jangan. Salah satu gejala COVID itu sulitan untuk penciumannya berkurang, pendengaran berkurang. Penciuman kejingoan. pendengaran apa yuk? Perlu. Oke, terus perlu, Pak. Nah, terus Pak, ini di negara Pak Gub juga nih. Bukan hanya di Sumatera Selatan. Kalau menurut aku di daerah-daerah yang hampir semua daerah sebaiknya kita yang dianggap rawan terutama ya. Kenapa Sumatera Selatan ini rawan? Karena ini maaf nih. Cobalah kita bandingkan dengan daerah Babel misalnya. Babel itu dia mudah mengisolasinya karena dia kan pulau. Kepri juga pulau. Bali itu pulau. Tapi kalau di Sumsel ini, tengok itu dikelilingi oleh Jambi, dikelilingi oleh Lampung, Bengkulu. Setelah itu anginnya juga dari mana-mana. Jadi sangat mudah tertular. Itu udah ngerti wong penumpang yang datang itu siapa. Positif, negatif dia. Mana bisa dijingok. Nah, perlu sudah lakukan PSBB terutama di kota-kota ya, yang prevalensinya tinggi. Bentuknya seperti itu PSBB itu. Bentuknya adalah melarang kegiatan kerumunan sosial. Beda dengan karantina wilayah yang lockdown tadi beda. Ya. Lockdown karantina wilayah itu dua, menutup wilayah. Wong dalam tidak boleh keluar, wong luar tidak boleh ke dalam, dan setelah itu setiap orang harus tinggal di rumah. Selama masa inkubasi terlewati. Minimal 14 hari, tapi lebih tidak sebulan. 3 minggu. India 3 minggu. Perpanjang lagi 3 minggu lagi. Nah, jadi PSBB ini jalan tengah. Kenapa lockdown? Jalan tengah. Ya. Kenapa lockdown tidak dilakukan? Kalau lockdown itu dilakukan, resikonya adalah satu, ekonomi yang akan terdampak. Kenapa? Ya, nggak buat tinggal di rumah kalau restoran tutup. Ya, hotel-hotel terkena dampak, pabrik-pabrik bisa tampak, pabrik karet, pabrik sawit segala macam terdampak kalau. Oke. Nah, Pak, Bapak sudah manggil atau sudah bicara dengan Pak Gub belum? Atau Pak Gubnya sudah lapor Bapak belum? Pak Mendagri, kami akan melakukan PSBB untuk wilayah ini. Sudah belum, Pak? Komunikasi sudah banyak. Aku kan sering WA-WA-an tuh sama Pak Gub, telepon-teleponan. Tapi belum mengenai masalah PSBB. Belum PSBB. Ya, kalau pendapat aku, PSBB itu salah satu cara. Jangan PSBB ini harus isinya adalah sebetulnya nama lain daripada social distancing, menjaga kerumunan sosial. Social distancing itu beda dengan physical distancing. Social distancing itu adalah membuat agar tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk kegiatan apapun juga. Di kantor tidak boleh lagi ada apel-apel besar. itu. Di sekolahan tidak boleh lagi ngumpul-ngumpul di kelas.
karena kaget tidak bisa jago jarak. Tapi kalau sepanjang dia bisa jago jarak, ya misalnya rapat wong 20, tapi kemudian bisa dijaga jarak 2 meter, 2 meter, 3 meteran, kenapa tidak? Kalau memang itu urgent. Itu namanya physical distancing, jaga jarak. Jaraknya berapa meter? Jangan ngambil risiko 1 meter, minimal 2 lah. Tapi kalau ruang ada AC, lebih baik buka, jangan pakai AC. Ventilasi buka kalau supaya ada sirkulasi udara. Kalau aerosol tadi, partikel halusnya akan bertebaran, terbang, muter-muter di sekitar situ. Oke, Pak. Sikok lagi pertanyaan. Ya Pak. Mudik malah belum bahas nih. Iya Pak, cuma ada jadwal lain. Kaki kita lanjut lagi Pak ya. Pak, ada masih sekalian mudik nih. Oh iya, benar. Pak, yo, kaget Bapak pakai bahasa Palembang. Yo. Ya, pakai bahasa Palembang ya. Oke. Nah, tunggu sikok lagi. Aku nak nanya, kaget lupa. Pak, tadi aku jenguk TV ya, Kompas TV. Gubernur Gorontalo dilapor ke warganya. Harus li. Yo, karena beliau tidak melakukan social distancing ketika membagi-bagikan sembako. Apa komen Bapak? Ya, harusnya tetap ya. Mungkin beliaunya ini semangat. Ya. Pak Bibi, beliau turun ke lapangan. Perhatiannya kepada rakyatnya luar biasa besar. Iya. Sehingga dia memberikan, turun langsung bagikan, niatnya mungkin bagus. Niatnya bagus, mendekat ke rakyat, ya. Leadership-nya dia. Karena di masa sulit inilah, seluruh kita rakyat bisa menilai kepemimpinan seorang pemimpin. Pada saat inilah. Pemimpin itu teruji bukan di masa aman, betul, di masa berat. Seorang pelaut yang tangguh itu adalah pelaut yang sering mengarungi gelombang besar. Betul. Bukan di saat lautnya lagi tenang. Ya. Itu laut itu. Banyak gelombang berarti dia semakin jagoan. Sekarang kita ketemu gelombang badai besar. Ya. Jadi kejingoan siapa yang bisa memimpin, siapa yang tidak. Nah, jadi kita jingok sekarang Pak Rusli Habibie itu dia bergerak turun ke lapangan. Wong lain takut di rumah wae. Merintah wae. Dia turun. Dia bagikan rakyat, tapi sebelumnya sebaiknya dia sudah kondisikan dulu. Dengan dibuat jarak ado tando per 2 meter. Silang itu Pak yo. Diinjok bae pilok bae. Kamu tegak di pojok pilok itu. Nah, harusnya itu. Jadi jangan lagi membagikan masyarakat berebut. Itu berasnya dapat, COVID-nya dapat pula. Iya. Apalagi yang dibagikan tidak bermasker. Nah, tambah jadi. Tambah jadi kan? Iya. Oke. Pak, ini tunggu dulu Pak. Ada komen lucu nah Pak. Dulu. Dari Erlan Jason. Ngeri bahasa Pak Menteri. Wok. Nggak tahu dari YouTube. Ngeri bahasa Pak Menteri. Candaan penutup. Ini. Kita menghadap, aku tadi ngomong tadi, ini aku sampaikan di mana-mana. Ini krisis pandemi global ini, COVID ini, adalah krisis yang betul-betul, silakan cek di Google, adalah satu-satunya yang terluas dalam sejarah umat manusia. Per hari ini 13 negara. Negara belum pernah ada sebelumnya. Tahun 45 kita belum pernah ada pandemi seluruh provinsi, belum pernah ada. Ada malaria di Papua, demam berdarah di Bangka Belitung, di mana? Tidak pernah seluruh provinsi. Dampaknya ke krisis keuangan. Dari kesehatan keuangan, coba lihat pendapatan negara. PAD-nya
pendapatan asli daerahnya di Sumatera Selatan dan kabupaten-kabupaten jeblok galo. Iya. Pendapatan negara dari pusat kurang, transfer untuk daerah-daerah akan dipotong galo. Itu namanya krisis keuangan. Ya. Krisis ekonomi, pabrik tutup, hotel tutup, restoran susah. Ini jadi. Nah setelah itu ini bisa menjadi krisis sosial. Iya, itu yang ngeri juga. Mulai, iya nyalain pemerintah lah, nyalain itu. Sebetulnya tidak, kita harus bersama di sini. Tidak bisa ditangani dewe. Pak, Bapak pernah ngomong dalam kaitan COVID ini, Bapak menerapkan strategi perang. Memang, bukan hanya ngomong itu. Orang sudah ngomong itu. Amerika. Presiden Xi Jinping dari awal mengatakan war on COVID-19. Perang. Inggris sudah mengatakan the battle. Prancis sudah mengatakan war. Seluruh negara sudah mengatakan adalah war on COVID. Cuman perang yang lebih sulit. Kalau perang dunia pertama, kedua itu jelas manusianya, ada tanknya, ada pesawatnya. Yang ini tidak kejingoan barangnya. Bayangin kapal nuklirnya Amerika Theodore Roosevelt yang isinya 4.000 kru, kapal nuklir, kapal induk, 100 lebih kena COVID, tidak bisa ngapa-ngapain. Nuklir ini dalam kalau perang konvensional itu dia pun tidak boleh nyerang wong sipil. Non kombatan namanya, itu hukum perang internasional. Kalau si COVID ini tidak akan urusan, nak lanang, nak betino, kayo, miskin, nak nonton, ASN, nak perdana menteri, pangeran, presiden, nak wali kota, siapa baik, ada kasih urusan dia. Oke. Ngeri kan, Pak, rupanya yang dimaksud si penanya tadi, Bapak ini bahasa Palembangnya lancar nih ya, gitu maksudnya. Memang produknya dari situ awalnya, di tengah buntu. Daerah apaan? Iya, oke. Sekarang Bapak tolong buat imbauan tidak boleh mudik. Ini sebagai closing, Pak. Ya, dua aku pesan aku sebetulnya. Satu untuk masyarakat, satu untuk pemerintah. Ya. Yang pertama untuk masyarakat ya, baik terutama yang di luar Palembang, kemudian luar Sumsel lah, dan yang dari luar dari Palembang yang menuju ke yang punya kampung di luar Palembang, tolong di waktu saat ini jangan mudik. Karena dengan mudik kita tidak tahu positif atau negatif. Kecuali sudah yakin betul positif negatif. Dengan apa? Dengan swab test. Rapid test itu tidak bisa menjamin. Itu akurasinya hanya 40-50%. Harus dengan tes laboratorium. Torak, X-ray, dan macam-macam. Nah itu kalau dia balik ke kampung sama baik, dia membawa barang itu balik ke dusun. Sampai di dusun salaman sama wong tua. Wong tua ditutup 60. Dia ini termasuk yang kekebalannya rendah. Jadi kalau kita salaman sama wong tua, megang barang wong tua, atau kita tidak salaman tapi kita megang barang itu tunjukkan wong tua. Di situ kita tidak tahu kita positif. Wong pegang itu cium-cium masuk itu barang ya, kena terinfeksi sama kita bunuh wong tua. Kita bunuh saudara-saudara kita. Jadi sama kita tuh menjadi pembunuh. Cuma tidak membunuh pakai lading. Sama jadi pembunuh cuma tidak pakai lading. Kalau lading lebih cepat, lebih selesai, lebih lemak. Maki lading, maki cap garpu zaman dulu kan, cepat mati selesai. Ini sudah kena barang ini 14 hari dulu saro. Nah jadi bahasanya jangan mudik
karena kita belum tahu positif atau negatif. Kalaupun kita negatif, jangan ketawa dulu. Kita menjadi positif di tengah jalan. Pesawat, di dalam pesawat muter-muter ada yang positif, batuk-batuk, kena kita. Mendarat Palembang, kita ngomong, aku udah periksa kemarin di Jakarta aman. Yo, di Palembang kau aman. Di pesawat kau no. Nah, naik darat, nyebrang lewat Merak Bakauni sana, megang manusia, pegang timbul, pegang besi sana, pegang pintu, pegang minuman, teh botol, dipegang oleh pelayannya juga negatif, positif, kena di tengah jalan, nyampe di Palembang, kemudian ketemu wong tua, ciuman salaman lagi, peluk cipika-cipiki, batuk-batuk, kena wong tua. Sama baik kita ini nuja sama lading sama wong tua. Cuma efeknya 14 hari. Ya, nah, jadi jangan balik kalau tidak pengen jadi pembunuh. Itu baik. Jangan sampai terjadi penyebaran. Nah, yang kedua untuk pemerintah, ini sudah ada arahan dari Presiden, arahan Menteri Keuangan, arahan dari Mendagri untuk mengalokasikan anggarannya serius menangani 3 hal untuk COVID ini. 1, memperkuat kapasitas kesehatan. Relawan-relawan tenaga medis diberikan pengamanan, APD-nya harus cukup, masker N95-nya harus cukup, kemudian tutup mukanya itu, tutup, sarung tangannya harus cukup, bootnya harus cukup, kemudian setelah itu mereka harus didukung lagi dengan vitamin-vitamin. Dokter itu poin paling penting. Ya, mereka tenaga medis ini, dialah pasukan perang kita nomor 1 di depan. Betul, mereka ada pasukan perang garda terdepan. Jadi kalau ada perlakuan ya kan tidak enak bagi para medis, tentu tidak boleh. Ini COVID ini bukan penyakit yang memalukan seperti HIV, gonorrhea, segala macam itu kencing. Zaman dulu itu Pak, Kalau itu diam-diam baik, jangan ngomongi, malu. Kalau ini sama cak influenza, bukan sesuatu yang memalukan. Setiap uang bisa kena. Jadi justru siapa yang kena, gotong royong kita bantu. Gotong royong. Di ini ada presiden. Ya. Di dusun-dusun, desa-desa, kepala desa siapkan karantina. Camat, bupati, wali kota, gubernur siapkan tempat karantina. Protokol kesehatannya bagus di sana. Kita negara dengan sinar matahari banyak, suruh jemur di situ. Disinfektan, hand sanitizer siapkan. Makan makanan yang sehat, vitamin, supaya begitu 14 hari sehat dia. Dan dianggap sebagai aib, musuh. Apalagi dikuburkan, setelah itu ditolak sama sini. Woi, mereka itu jadi korban perang. Ya. Jadi bukan sesuatu yang aib dia. Dia juga tidak kalah, cak itu. Nah, yang kedua, apalagi tenaga medis. Tenaga medis ini kalau dia sempat mogok, ngambek mereka, karena diperlakukan seperti itu oleh masyarakat, sempat mereka mogok, kalau siapa yang nak ngurusin gitu? Betul, Pak. Malah di Palembang sudah ada isunya bakal nama itu kalau diperlakukan dengan stigma oleh masyarakat, bahkan oleh oknum. Nah, justru yang wong-wong yang memprovokasi cak itu tangkap baik oleh polisi. Tangkap polisi, ya. Atau justru dia yang disingkirkan, dijauhin. Ini yang menjadi musuh kita bersama. Ini tenaga medis ini adalah pahlawan perang kita. Ini lagi perang ini. Zaman dulu kalau ada yang melakukan kemerdekaan, ketembak mati, mereka diperlakukan, dihormati, dirawat. Itu di Cina itu begitu selesai Wuhan,
Ya. Seluruh tentara, polisi, masyarakat, begitu tenaga medis yang meninggalkan Wuhan, seluruhnya kalau sama mereka. Mereka harus dimotivasi, berikan semangat, berikan insentif, berikan alat yang cukup untuk mereka. Kamu kurang apa? Kamu kurang apa? Itu tugasnya pemerintah daerah, yang swasta pula, yang ngomong kayo itu, kapanlah sekarang nyumbang. Ya, ini kalau apa nama itu, ini adalah kemanusiaan ini. Ini anak bulan Ramadan ini. Pahlawan kemanusiaan. Kalau sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Oke. Jadi tolonglah untuk teman-teman Pak Gub, Pak Wagub, kemudian kawan-kawan wali kota, bupati, kami di Kemendagri ini mengamati seluruh perubahan anggaran yang dibuat. Kami dari situ akan ketahuan yang mana serius nangani, mana yang tidak. Aku punya datanya di sini. Nah, dibacoin tak nih? Iya, Pak. Iya. Kita seluruh di provinsi Sumsel ini lengkap datanya, berapa mereka mengalokasikan anggaran untuk COVID, nangani COVID ini. Iya. Termasuk bansos-bansosnya. Ya. Dari yang tinggi berarti dia serius. Yang rendah berarti ini menganggap tidak masalah. Tolong aku ingatkan, daerah yang belum memiliki masalah, ya, jangan relax, jangan mengintai. Iya. Beda kamu tuh dengan Palembang, dengan daerah-daerah yang sudah terdampak itu bedanya cuma ratusan kilo atau puluhan kilo. Ya, oke, baik. Bisa pindah ke situ dengan cepat. Oke, baik. Baik. Pak Mendagri yang kami banggakan, kami cintai oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya, ini penjelasannya sudah sangat detail, kami juga jadinya tahu Mak Mano perjalanan yang tadi dari awal, kemudian Cak Mano akibatnya dan segala macam tetek bengeknya, karena Pak Mendagri ini pacak jelaskan lebih dari dokter. Ini nak bulan puasa, jangan ngomong-ngomong yang cak-cak itulah. Yo, lanjutlah Pak. Kan abis ini giliran Bupati Muratara, kaget dia ngambek pulang dengan aku. Lanjutlah Pak. Dengar, pesan bakso Palembang tetap banyak orang seneng Pak ini kalau bakso Palembang. Ya, prinsip Sumatera Selatan sekarang ini masih masuk ranking kerawanan ke-10 dari 30 provinsi. Ini sekali lagi tidak bermaksud menakuti. Dari data yang ada sangat natural dan normal, daerah-daerah yang menganggap belum banyak terdampak cenderung untuk ini bukan problem buat kita. Ini problemnya Jakarta, problemnya Palembang dan lain-lain. No. Ingat, Wuhan itu terjadi Eropa, Amerika, Amerika Latin, Australia, sama berpikirnya. Tenang baik katik bapo. Kita akan merasa menjadi masalah ketika masalah itu sudah besar di depan mata. Karena ini penyebarannya sangat mudah dan ini penyakit mematikan. Oleh karena itu, yang sudah punya kasus, Cak Palembang, Prabu Mulin, lain-lain, serius tangani. Anggaran yang ada, segera siapkan. Bangun kekuatan sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama masalah-masalah yang berhubungan keagamaan. Sensitif daerah kita tuh. Dia dikirim larang agama, bukan. Mencegah penularan. Yang kedua, kalau akan melakukan PSBB, daerah-daerah Cak Palembang, segala macam, no problem. PSBB itu adalah membatasi kerumunan sosial, bukan lockdown. Ya. Yang ketiga, daerah-daerah yang masih safe, belum aman, siapkan dulu. Lebih baik berpikir overestimate, berpikir yang terburuk dibanding kita berpikir yang enteng. Ya. Kalau kita berpikir overestimate, menganggap yang terburuk, maka kita ketika terjadi worst scenario,
skenario terburuk terjadi peningkatan luar biasa cepat, kita sudah siap. Tapi kalau kita berpikir underestimate, anggap enteng, ketika terjadi masalah, kita terdadak. Yang kasihan rakyat. Nah, itu tugas daripada rekan-rekan kepala, ya resikolah menjadi kepala daerah, menjadi pejabat seperti kita semua di masa krisis seperti ini. Ya. Tapi krisis ini justru menjadi batu ujian cobaan dan tempaan kita untuk menjadi pemimpin, saya kira gitu. Tempaan jadi pemimpin. Oke. Baik Pak Tito, Pak Tito Karnavian, Mendagri kita. Terima kasih banyak Pak untuk segala penjelasannya. Semoga sehat selalu. Mohon maaf, mau Ramadan, mau puasa. Ya marhaban, mohon maaf lahir batin. Ya, jadi tidak balik Bapak juga ya? Tidak, harus konsisten. Ya, aku balik, langsung diomongin, hai Pak Mendagri ngomong kalau balik. Langsung kode. Oke. Ya, oke. Baik Pak Tito, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu. Kita akhiri netizen sekalian tadi perbincangan 1 jam lebih dengan Mendagri kebanggaan kita, Bapak Haji Tito Karnavian, yang semuanya hampir pakai bahasa Palembang. Lemak nih, tambah lemak kalau ada pempek di situ sama di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Oke, netizen sekalian, tidak terasa nian. Nah, lanjut bawa terus bahasa Palembang. 1 jam sudah kita lebih wawancara dengan Pak Tito Karnavian. Pertanyaannya banyak nian, ya kan? Galau-galau nanyo rata-rata tentang lockdown. Tapi dikoreksi oleh Pak Tito, karena bukan lockdown ternyata. Yang betul ada PSBB. Kita masih bisa berkegiatan cuma dengan pembatasan sosial berskala besar. Kapankah itu akan dilakukan? Tadi Pak Tito sudah bilang perlu, yang tadi saya dengar kedengarannya belum. Perlu untuk segera dilakukan. Ya, kita tunggu aja barangkali minggu ini atau minggu depan. Kita akan lanjut lagi dengan Bupati Muratara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.